saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jemaat Assembly Church, salam sejahtera buat kita semua yang mendengarkan renungan tengah minggu pada saat ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, akal budi bagi kita untuk supaya mengerti akan firman-Nya dan mengencourage kehidupan kita di dalam menjalankan ini. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam renungan pada tengah minggu ini. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan, dan kami boleh sama-sama mau merenungkan akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh mengencourage kehidupan kami, boleh menuntun kehidupan kami di dalam kami menjalankan segala sesuatu saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan Oktober ini, renungan kita di gereja Assembly Church adalah menghilangkan keraguan. Untuk renungan tengah minggu ini saya berikan judul adalah sudah baca belum? Ya, mengatakan sudah baca belum? Saudara, di awal Oktober ini kita banyak mendengar ya, sebagai orang-orang Indonesia banyak sekali kejadian di Indonesia, demonstrasi yang begitu mengkhawatirkan kehidupan. Tetapi ada suatu kisah yang lucu sekali, yang banyak sekali menjadi banyolan kita semua. Karena apa saudara? Mereka demo untuk undang-undang Omnibus Law, ya, mengenai cipta karya. Ya, tapi mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu apa itu undang-undangnya dan tidak pernah membacanya. Ya, sehingga mereka ngawur untuk ini, hanya ikut-ikutan saja. Begitu juga saudara kehidupan kita sebagai orang Kristen, ya. Apakah kita sudah membacakan undang-undang yang Tuhan berikan buat kita, ya, yaitu Alkitab kita. Ya, kita seringkali kita membaca, tetapi apakah kita menyimak sungguh-sungguh? Ya, asal membaca tapi tidak masuk dalam kehidupan kita, tidak menyimak dan tidak kita merenungkan. Biarlah malam ini kita mau supaya kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah bermanfaat bagi kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15 sampai ke-16 mengatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat Paulus kepada Timotius katakan, firman Tuhan itu memberikan hikmat bagi kita. Saudara, di dalam menjalani kehidupan ini, kita tahu, kita perlu suatu pegangan. Kita perlu suatu pegangan dalam kehidupan ini untuk kita dapat menjalankannya. Makanya Tuhan menyediakan firman-Nya, yaitu Alkitab buat kita. Sudahkah kita membaca? Sudah membaca belum? Ya, mungkin saudara kata, saya sudah membaca 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin ada yang sudah 10 kali. Tapi yang saya tanyakan kepada saudara, apakah saudara menyimak sungguh-sungguh firman yang ada di dalam kehidupan kita ini? Saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan kepada Timotius bahwa firman Tuhan itu untuk bermanfaat, untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, biarlah kita membaca firman Tuhan ini sungguh-sungguh, bahwa firman itu boleh menuntun kita di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tahu, kalau kita tahu, kita tidak akan ragu. Ya, kalau kita tahu firman Tuhan,
kita tidak akan ragu dalam segala pun kita bertindak. Karena apa? Kita tahu isi daripada undang-undang yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh menjalankan kehidupan ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara ingat cerita tentang seorang Samaria di sumur Yakub. Waktu Yesus datang, dia berbicara kepada orang Samaria itu dan katakan bahwa dia sungguh-sungguh terkesan dengan firman yang Tuhan berikan kepada Samaria ini, sehingga dia bertobat dan dia pergi kepada orang di kampungnya dan memberitahukannya. Lalu orang di kampung itu mereka bersama-sama mengatakan bahwa ada Tuhan, dan orang di kampung itu mendengar, waduh, sungguh hebat wanita ini yang begitu, bagaimana kehidupannya mereka tahu, sehingga diubahkan, dan mereka berbondong-bondong datang ke sumur untuk melihat kepada Kristus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu mereka datang, dia mendengar sendiri, ya, tidak melalui orang Samaria, wanita Samaria itu, tetapi Tuhan Yesus berkata sendiri kepada mereka, sehingga mereka tahu akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita mendengar bahwa pendeta A mengatakan begini, pendeta B mengatakan begini, pendeta C mengatakan begini, si A mengatakan begini, si P mengatakan begini. Bukan firman Tuhan yang mengatakan. Biarlah malam ini kita mau sungguh-sungguh memegang sungguh-sungguh firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bukan kata orang. Sebagaimana orang-orang Samaria itu waktu datang kepada Yesus, sekarang aku tahu bahwa aku mendengar sendiri daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, biarlah kita sungguh-sungguh memegang firman Tuhan dan mengerti, biarlah hikmat dari firman Tuhan itu boleh memimpin kita, ya, sehingga kita tidak ragu. Di dalam tindakan kita tidak ragu. Karena apa? Kita tahu akan firman yang Tuhan berikan. Bukan hanya tahu, tapi kita akan merasakan bagaimana firman itu bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kita melakukan, menindakkan ke dalam kehidupan ini, kita tidak ragu-ragu. Ya, sudah baca belum? Kalau belum, mulai saat ini, saudara, coba, mari saya mengingkari kepada saudara, baca dan renungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita. Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Dan kita sungguh-sungguh mengerti akan firman Tuhan, bukan kata orang. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan untuk kita semua. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama. Biar kita pegang sungguh-sungguh, ya, menghilangkan keraguan. Sudah baca belum? Biar kita membaca firman Tuhan, sehingga kita tidak ragu akan kebenaran daripada firman Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, kalau kita sudah mengerti akan firman Tuhan dan kita tahu apa firman Tuhan itu, kita tidak akan meleng, ya, kita tidak akan meleng atau tidak ragu-ragu lagi dalam hal itu. Kita jadi apa yang saya katakan melengnya, jadi tidak fokus. Tidak fokus. Kalau saudara tidak fokus, maka saudara akan melihat kita akan terombang-ambing dengan keadaan apapun. Saudara ingat kisah tentang Petrus berjalan di atas air? Ya, pada waktu Petrus fokus kepada Tuhan, Tuhan katakan, mari berjalan di atas air. Lalu Petrus bertindak dan jalan di atas air. Pada waktu dia melihat keadaan ke kiri ke kanan, dia ragu. Mulai ragu, benarkah aku bisa berjalan di atas air? Karena apa? Melihat keadaan sekeliling kita. Melihat suasana yang ada sekeliling kita. Sehingga kita tidak fokus. Meleng ke kiri ke kanan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Petrus pada waktu itu dia jatuh, masuk ke dalam air. Tapi puji Tuhan, Tuhan tidak tinggalkan dia. Dia pegang tangannya, dia angkat. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang kedua, biar kita fokus, tidak meleng ke kiri ke kanan, melihat keadaan situasi. Yes, mau tidak mau kita hidup di dunia, kita mau mendengar dan membaca segala sesuatu, tetapi fokus kepada Kristus.
sehingga kita tidak ragu, sehingga kita tidak digoyangkan ke kiri ke kanan, diombang-ambingkan dengan keadaan, sehingga kita boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita. Dia mempunyai rencana yang indah buat saudara, karena di dalam firman-Nya yang memberikan hikmat kepada kita, di situ adalah ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam Yesaya 29 ayat 11 mengatakan rencana Tuhan itu indah bagi kita semua. Bukan kecelakaan, bukan hal-hal yang menakutkan, tetapi Dia memberikan yang terbaik buat kita semua. Sebab itu, sudah baca belum firman Tuhan yang pertama? Ya, biarlah kita mengerti bahwa hikmat daripada Tuhan ada di dalam firman-Nya itu. Yang kedua, kita tidak meleng, kita harus fokus kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, ya, kita melihat waktu Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Apa yang terjadi, saudara? Di dalam Markus pasal 6 ayat ke-36 dan sampai yang ke-38 mengatakan demikian. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung sekitar ini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar dan memberi kepada mereka makan? Tetapi ia berkata kepada mereka itu, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah itu mereka memeriksa dan berkata, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, ini kisah. Ya, pada waktu itu Yesus melihat hari sudah petang dan orang banyak masih mau mendengarkan firman Tuhan. Lalu murid-murid katakan, Tuhan, sekarang sudah sore ini, udah petang, udah suruh mereka pulang. Nanti kemalaman mereka tidak bisa makan. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Kamu harus memberi mereka makan. Saudara, suatu perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya bengong mungkin ya. Bagaimana? Bingung, ragu. Kemana mereka harus pergi untuk memberi makan begitu banyak orang? Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini kita melihat, lalu Tuhan Yesus katakan apa? Tetapi ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Tuhan katakan, ada berapa? Ayo periksa. Murid-muridnya bingung, murid-muridnya ragu dengan keadaan ini, bagaimana bisa memberi makan? Tapi Tuhan katakan, beri mereka makan. Di dalam kitab yang lain dikatakan, Tuhan mau mencobai mereka sampai seberapa bau iman mereka. Lalu di situ katakan, berapa banyak yang ada? Saudara, lalu mereka katakan, mereka memeriksanya. Mereka berkata 5 roti dan 2 ekor ikan. Cuma ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Ini anak kecil yang bawa Tuhan. Saudara, lalu 5 roti dan 2 ekor ikan ini diberikan kepada Kristus, kepada Yesus. Saudara, apa yang menjadi keraguan saudara? Serahkan kepada Kristus. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Yesus. Apa yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan bagian kita. Biar kita menyerahkan kepada Tuhan. Kita serahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Setelah Tuhan Yesus memberkati 2 roti dan 5 ekor ikan ini, apa yang terjadi, saudara? Mujizat terjadi. Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan ini, 5.000 orang diberikan makan. Saudara yang kekasih, jangan ragu akan mujizat-mujizat akan Tuhan. Keraguan-raguan ini membuat kita bimbang. Keraguan-raguan ini
membuat kita tidak yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang dapat mengadakan segala mujizat. Tuhan dapat melakukan segala mujizat. Dan mujizatnya masih nyata sampai saat ini. Serahkan kepada Tuhan. Serahkan kepada Dia. Apa yang menjadi bagian kita, kita kerjakan. Dan Dia akan mengerjakan. Pada waktu Dia memberkati 5 roti dan 2 ekor ikan ini, 5.000 orang diberikan makan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, masihkah saudara ragu akan kekristenan saudara? Masihkah saudara ragu akan kepercayaan engkau? Masihkah engkau ragu akan kehidupan? Baca firman Tuhan. Jangan meleng, fokus kepada Dia. Dan serahkan semuanya ke dalam tangan Dia. Dia akan mengerjakan mujizat yang luar biasa. Karena apa saudara? Kita sering tidak mengerti. Seringkali kita tidak tahu. Karena apa? Kita tidak pernah membaca firman Tuhan. Kita tidak pernah berhubungan dengan Dia. Tidak fokus pada Dia. Untuk berdoa kepada Dia sungguh-sungguh. Saya katakan mujizatnya masih nyata. Apa yang ada dalam kehidupan saudara pada hari ini, pada saat ini. Persoalan kesehatan, persoalan financing, persoalan apapun dalam keluarga saudara. Persoalan anak-anak, serahkan kepada Tuhan. Baca firman Tuhan, sungguh-sungguh dan resapi firman Tuhan. Dan fokus kepada Dia. Pada suatu saudara fokus kepada Dia, Dia akan memberikan kekuatan bagi saudara. Walaupun kita hampir jatuh, Tuhan akan memegang kita. Dia akan mengangkat kita dan memberikan jawaban bagi kehidupan kita. Saudara yang kekasih, saya tidak akan melanjutkan panjang-panjang mengenai firman Tuhan ini. Sudah baca belum? Biar kita mengerti. Kita tidak ragu lagi menghadapi kehidupan ini. Kita berjalan dengan yakin bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh dapat mengerjakan segala sesuatu. Dan mujizatnya masih nyata. Dan kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Amin. Biarlah Tuhan memberkati kita. Dan biarlah renungan pada tengah minggu ini sungguh-sungguh boleh memberikan kepada kita kehidupan yang luar biasa dalam menjalani kehidupan. Kita mau berdoa. Apa yang menjadi masalah saudara? Ada yang menjadi persoalan saudara? Pencobaan, halangan, rintangan yang ada saudara hadapi? Mari kita berdoa. Taruh tangan saudara yang kanan di dada saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Biar Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa bagi kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk tangan-tangan yang ditaruh di dadanya mereka Tuhan. Apa yang menjadi persoalan mereka, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami mau membaca, biar firman-Mu Tuhan memberikan pengajaran kepada kami, memberikan hikmat dan akal budi bagi kehidupan kami. Biar itu menjadi teguran bagi kami dalam menjalani segala sesuatu. Biar kami fokus kepada Tuhan dan kami mau menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Biar kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan ini dan Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan untuk renungan pada tengah minggu ini. Biar Tuhan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tapi ku mengerti sekarang Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Kini dan ku merasakan indah